Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Channel, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang karomah Kiai Haji Ali Mas'ud atau biasa disebut juga Gus Ud, waliullah dari tanah Jawa. Kiai Haji Ali Mas'ud atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Ud, ia lahir pada tahun 1908 di Pagerwojo, Sidoarjo, wafat 1979. Beliau dimakamkan di Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Sampai sekarang banyak yang berziarah ke makamnya, terutama malam Jumat Legi, dan ketika wafat, beliau Kiai Haji Ali Mas'ud belum dikaruniai keturunan, sehingga saat ini yang merawat makam dan musola peninggalan adalah cucu dari adik dan kakak beliau. Beliau adalah seorang waliullah yang luar biasa, hingga tak ada satupun ulama atau para wali di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Ayahnya Gus Ud juga dikenal sebagai salah satu kiai ternama, yaitu Kiai Said bin Abdurrahman, sementara ibunya bernama Nyai Fatimah. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Mas'ud sangat ringan tangan, memberi motivasi atau pencerahan pada yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika bab umat Islam. Gus Ud ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang kepada beliau. Memang Gus Ud tidak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Hidayatullah adalah salah satu cucu keponakan Gus Ud. Menuturkan bahwa kakeknya itu memang tidak mau langsung membuka pesantren. Kalau menyiarkan agama Islam secara langsung tidak, tetapi beliau memberi wejangan kepada siapapun tamunya yang datang. Beliau juga menjadi rujukan kiai yang ada di Jawa Timur untuk memecahkan masalah terkait agama Islam. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdliyin pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Menurut kisah yang lainnya, Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gus Ud sangat nakal dan banyak tingkah, sehingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar, Gus Ud sering berteriak-teriak. Bahkan teriakan-teriakan Gus Ud itu membuat sang ayah marah. Dan suatu ketika saking marahnya sang ayah, sampai ayahnya memukul Gus Ud yang masih kecil. Nah, disitulah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya nggak bisa ngaji." Kemudian si kecil Gus Ud menimpali teguran ayahnya, "Ngajar ngajinya saya ganti ya." Jadi timpalan dari Gus Ud yaitu ngajar ngajinya biar Gus Ud yang mengajar, kata Gus Ud kecil. Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahun itu. Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya dan langsung membacanya, meskipun kitab itu gundul atau tidak ada harokatnya. Gus Ud kecil itu lancar membacanya dan menjelaskan semua keterangan yang ada di kitab itu. Subhanallah.
Ayahnya sangat terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Gus Ud tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis, namun beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Dalam kisah lain, saat itu musim haji. Gus Ud berangkat haji sama-sama dengan Kiai Haji Mas Zubair bin Haris. Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat Gus Ud membaca hadroh dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang karena seluruh penumpang paham bahwa Gus Ud adalah waliullah. Hanya salah satu awak pesawat laki-laki menegur Gus Ud dengan halus. Kemudian setelah ditegur, Gus Ud terdiam sambil hatinya dongkol. Dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam pesawat mesinnya mati tak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah, tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar meminta maaf pada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga. Kemudian sang awak kapal itu tadi meminta maaf kepada Gus Ud, dan seketika pesawat itu mesinnya hidup dan langsung beliau melanjutkan membaca hadrah dan jamaah haji berangkat dengan selamat. Demikian tadi cuplikan dari sedikit karomah dari Gus Ud. Masih banyak lagi karomah-karomah yang belum bisa saya ceritakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tayangan ini, bahwasanya wali-wali Allah itu disembunyikan, tidak hanya selalu dinampakkan. Bahkan mungkin anak kecil yang menyuruh kita nakal, belum tentu bahwasanya dia itu nakal, karena bisa saja kenakalan itu diakibatkan karena Allah menutupi keistimewaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.